satu tanda kiamat adalah mengeringnya Sungai Efrat. Dan NASA merilis bahwa Sungai Efrat mengalami penyusutan yang sangat signifikan sejak tahun 2003. Dan mereka memperkirakan bahwa Sungai Efrat akan mengering total pada tahun Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Nah, jumpa lagi di channel Mak Sophia. Oke, nah sekarang kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta yang mengerikan di balik mengeringnya Sungai Efrat. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Sekarang kita masuk ke topik pembahasannya. Jadi, Sungai Efrat ini atau dalam bahasa Arab disebut dengan Sungai Furat adalah sungai terpanjang di Asia Barat dan merupakan sungai terpanjang ke-15 di Asia. Nah, sungai ini merupakan salah satu sungai terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Sejak dari zaman kuno sampai zaman modern ini. Sungai Efrat ini menjadi sorotan penuh karena sungai ini menjadi salah satu tanda dari serangkaian tanda-tanda kemusnahan kehidupan di dunia. Atau dengan kata lain, tanda-tanda kiamat. Nah, selain itu, ternyata Sungai Efrat ini merupakan wujud nyata dari sungai surga yang tampak di dunia. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa ada 4 sungai yang mata airnya berasal dari surga. Nah, yang pertama adalah Sungai Efrat, yang kedua adalah Sungai Nil, yang ketiga adalah Sungai Seyhan, dan yang keempat adalah Sungai Jeyhan. Nah, Sungai Efrat ini mengalir dari kawasan timur Turki melintasi Suriah serta Irak. Nah, sampai akhirnya bersatu dengan Sungai Tigris, menjadi Sungai Shuttle Arab yang airnya mengalir sejauh 120 km hingga bermuara di Teluk Persia. Nah, panjang Sungai Efrat dari sumbernya di Turki hingga muaranya di Shuttle Arab di Irak itu sekitar 2.940 km. Nah, di mana 1.176 km di Turki, 610 km di Suriah, dan 1.160 km di Irak. Nah, adapun lebarnya berkisar antara 200 sampai 2.000 km di muara. Nah, Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah dua bengawan besar yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepiannya disebut dengan Mesopotamia, atau berarti negeri di antara dua sungai. Nah, sedikit informasi bahwa Sungai Efrat dan Sungai Tigris ini semacam dua sungai kembar. Terkadang orang mengatakan bahwa sungai kembar. Nah, sekarang kita masuk ke hadis tentang Sungai Efrat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling membunuh untuk memperebutkannya. Nah, dari setiap 100 orang yang memperebutkan terbunuhlah 99 orang, dan setiap orang dari mereka mengatakan, mudah-mudahan akulah yang selamat. Nah, dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, hampir terbuka Al-Furat dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya, jangan sekali-kali mengambilnya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengambilnya? Karena di situ menyebabkan banyak terjadi pertikaian, bahkan terjadi pembunuhan. Jadi itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengambilnya. Sekarang kita masuk nih ke penemuan NASA. Nah, untuk mengambilnya karena di situ menyebabkan banyak terjadi pertikaian, bahkan terjadi pembunuhan. Jadi itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengambilnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke penemuan NASA. Nah, pada tahun 2013 NASA merilis temuannya bahwa Sungai Efrat mengalami penyusutan yang signifikan sejak tahun 2003 sampai tahun 2010, di mana debit air sepanjang sungai telah hilang sebanyak 144 juta kilometer kubik. Bahkan beberapa tahun yang lalu banyak video yang beredar yang memperlihatkan orang-orang sedang mengamati ribuan ikan yang mati di Sungai Efrat. Tapi belum diketahui apa penyebab dari matinya ikan-ikan itu. Nah, adapun salah satu faktor yang menyebabkan Sungai Efrat ini cepat sekali mengering, yaitu karena adanya proyek Anatolia di wilayah selatan, yang memang proyek ini memanfaatkan air Sungai Efrat dan Tigris untuk mengairi sekitar 1,7 dam dan 19 PLTA. Nah, jadi kan selain faktor perubahan iklim juga terjadi karena campur tangan manusia. Sekarang kita masuk ke penampakan Sungai Efrat dari tahun ke tahun. Nah, gambar ini menunjukkan penampakan Sungai Efrat tahun 2010. Ini penampakan Sungai Efrat tahun 2021. Nah, ini penampakan Sungai Efrat tahun 2022. Dan ini penampakan Sungai Efrat tahun 2023. Nah, sebenarnya NASA juga merilis bahwa pada tahun 2013 sampai tahun 2023, Sungai Efrat itu mencapai permukaan air pada titik terendah dalam sejarah Sungai Efrat. Nah, bahkan nih, Kementerian Sumber Daya Irak pada tahun 2021 mengatakan bahwa Sungai Efrat ini kemungkinan mengering secara total pada tahun 2040. Nah, ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa Sungai Efrat ini mengering pada tahun 2024. Wallahu a'lam ya. Nah, warga yang paling berdampak dari mengeringnya Sungai Efrat ini adalah warga di Timur Tengah, karena sekitar 60 juta orang, terutama di Turki dan di Irak, itu mengandalkan air dan sistem Sungai Efrat dan Tigris untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan pada tahun 2023 banyak sekali keadaan darurat kesehatan terjadi di Irak karena orang berjuang untuk mendapatkan air bersih. Nah, sekarang kita masuk ke penemuan di dasar Sungai Tigris. Nah, Sungai Tigris yang tadi ya, sungai kembaran dari Sungai Efrat. Lalu ada nih penemuan dari Departemen Purbakala di Dohuk di wilayah Kurdistan Irak. Mereka mengumumkan bahwa ada sebuah kota dari Kekaisaran Mitanni yang diperkirakan berusia sekitar 3.400 tahun yang lalu. Nah, kota kuno ini muncul di lembah Sungai Tigris. Peneliti melabeli bahwa penemuan tersebut itu mampu bertahan di bawah air begitu lama. Itu merupakan satu keajaiban. Ahli mengatakan bahwa sungai kuno itu terletak di situs arkeologi Kemune di wilayah Kurdistan.
dan ditemukan pertama kali itu pada tahun 2013 ketika waktu itu ketinggian air di waduk saat itu sedang turun. Nah, barulah penggalian kembali dilakukan oleh arkeologi pada tahun 2022 sekitar bulan Januari sampai bulan Februari. Nah, mereka bekerja sama dengan Direktorat Purbakala dan Peninggalan Duho. Nah, sekarang kita masuk di kondisi Sungai Efrat tahun 2024. Nah, ini ada There is very little left. This is Mosul Dam, the largest dam from this Google Earth timeslap. The Iraqi Ministry of Water Resources has warned this comparison. In just 3 years, the depletion of the Euphrates water level has become alarmingly severe. You can see the river is almost gone by 2023. Many people are looking for the answers why this is. Tugu itu masih dialiri air pada tahun 2020 dan pada tahun 2024 sudah tidak ada air yang mengalir di sekitar situ, kayak udah macam kering kerontang gitu. Nah, kebayangkan ini Sungai Efrat ini mengalami penyusutan yang sangat luar biasa. Nah, bahkan yang lebih parah lagi nih, saat ini dilaporkan bahwa permukaan Sungai Efrat itu mengalami penurunan atau mengering sepenuhnya itu pada tahun 2040. Nah, kalau tadi ada yang menyebutkan tahun 2024, ada juga pihak lain menemukan bahwa akan mengering total itu pada tahun 2040. Ada juga nih penemuan pada tahun 2022. Mereka melaporkan bahwa kekeringan akan terjadi pada tahun 2025 yang akan datang. Ya wallahu alam ya. Tapi mengeringnya Sungai Efrat ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan mengeringnya Sungai Efrat ini udah pasti terjadi karena itu keluar dari lisan Rasulullah SAW sendiri. Dan apa yang sudah keluar dari lisan Rasulullah itu pasti terjadi karena Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Nah, sekarang tugas kita sebagai hamba Allah ya, mudah-mudahan kita semakin memperbaiki diri dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah fakta-fakta di balik Sungai Efrat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita semakin bisa memperbaiki diri, apalagi sekarang udah akhir zaman ya Allah ya Rabbi. Oke, itulah tadi pembahasan tentang Sungai Efrat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi kalau ada kekurangan mohon ditulis di kolom komentar. Oke. Kalau ada yang mau ditambahkan, tolong ditulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.